Engkau masih anak sekolah satu SMA, belum dapat waktu untuk pergi. Halo ya guys semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Tio, biasa dipanggil Kak Setia atau Kak Tio. Hari ini Bapak akan mengajarkan IPA di kelas 7 dan untuk materi hari ini yaitu objek dan pengamatan IPA ya. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita harus tahu ya, karena ini awal ajaran baru, jadi adik-adik baru masuk ke pelajaran Bapak. Bapak akan menjelaskan apa sih itu IPA. Oke, ikuti saja dari saya. Oke adik-adik semua, jadi IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Para ilmuwan atau sains mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat teliti dan hati-hati ya. Jadi intinya IPA itu adalah ilmu pasti di mana dihitung dan diperhitungkan sedemikian mungkin dengan rumus dan apapun itu ya. Jadi tidak asal-asalan adik-adik ya, bukan tentang perkiraan atau gimana, tapi mereka menghitung ya. Dan memang ada rumusnya dan bisa dibuktikan dengan penjelasan yang jelas. Kemudian, dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa suatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun yang akan datang. Contoh, misalnya kayak kalian sering lihat perkiraan cuaca, nanti cuacanya hujan, itu tuh ada perhitungannya, dilihat dari map atau pergerakan awan, ya kan? Terjadinya gempa atau bisa menimbulkan tsunami ya kan, itu semua diperkirakan, dihitung jelas, yaitu semuanya di bidang IPA adik-adik. Oke adik-adik, lanjut. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan observasi ya. Jadi kita mengamati dulu ya, mengamati dulu. Kemudian pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera ya. Panca indera itu, tahu kan panca indera ada berapa? Ya, ada 5. Perhatikan, indera penglihatan digunakan untuk mengamati bentuk, warna, dan sebagainya. Contohnya, melihat dia dengan yang lain. Ya Allah, ngenes amat, astagfirullah. Bukan yang itu. Misalnya hidung mengetahui bau pada suatu objek, kulit untuk membedakan kasar, halus, panas, atau dingin dengan cara meraba objek penelitian. Lanjut, pengamatan dalam IPA. Jadi pengamatan adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang benda yang sedang diteliti. Nah, ini penjelasannya seperti ini, dicatat ya adik-adik. Nah, jadi fenomena yang diimplementasikan dalam 2 bentuk kegiatan yaitu penyelidikan dan pengukuran ya. Oke, lanjut. Penyelidikan ilmiah adalah kegiatan pertama yang mengawali proses pengamatan dalam penyelidikan ilmiah, yaitu menyelidiki dan mensyaratkan beberapa proses yang harus dikuasai, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mampu mengomunikasikan ya. Pengukuran dalam pengamatan. Jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Sesuatu yang diukur disebut besaran, sedangkan besaran sejenis yang dipakai disebut satuan. Jadi bedakan ya. Jadi sesuatu yang diukur disebut besaran, jenis yang dipakai untuk disebut satuan ya. Jadi yang buat mengukur ya, misalnya sentimeter itu satuan, benda objek yang diukur apa. Nah ini ya contohnya ya. Dengan cara seperti ini, objek yang sedang diselidiki dapat diketahui hasilnya dan dapat disajikan dengan angka-angka hasil pengukuran ya. Lanjut, yang terakhir yaitu pengamatan IPA. Jadi pengamatan IPA terdiri dari objek, tempat, dan cara ya. Ini ada 3 ya, perhatikan. Objek. Jadi objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda yang terdapat di alam dengan segala interaksi untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat terbentuk interaksinya kecil seperti bakteri, virus, bahkan partikel yang menyusun atom ya adik-adik. Itu objek ya. Kemudian kedua, tempat. Pengamatan dapat dilakukan di alam terbuka atau bisa juga dilakukan di sebuah tempat khusus ya. Jadi bebas ya, kalian mau mengamati di mana aja boleh, terserah. Cara atau metode yang digunakan dalam pengamatan IPA adalah metode ilmiah. Jadi emang pasti ya, bukan asal-asal ya. Metode ilmiah merupakan suatu metode yang tersusun secara sistematik untuk memecahkan suatu masalah yang ditimbulkan dalam ilmu pengetahuan ya. Jadi paham ya sampai sini ya. Oke, lanjut.
Jadi itu aja dari saya. Kemudian lanjut ke tugas. Apa yang tadi saya jelaskan, coba pahami sekali lagi. Inilah tugasnya. Nanti kamu pelajari lebih menyimak nih, ada 5. Kemudian kirim ke saya. Terima kasih.